杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Saat berikutnya, Yangke tiba-tiba meraung. Lengannya terkoyak dengan dahsyat dan dengan gerakannya, ruang di hadapannya tampak terbelah dua, seperti sepotong broklat, memperlihatkan retakan hitam pekat. Kemudian retakan itu melebar dan darinya terpancar aura mengerikan, seperti binatang purba. Rahangnya yang berdarah menganga, siap melahap seluruh dunia. Baru ketika retakan itu meluas hingga sekitar 3 kaki panjangnya, Yangke menarik nafas dalam-dalam dan menghentikan robekannya. Namun kekuatan ruang yang kaya terus melonjak, mengalir dari tubuh Yangke, bagaikan anak panah tajam. Ia menancap ke dalam celah ruang, mengukir lorong hampa menembus kampan yang kacau, menghubungkan pulau hantu ke titik tertentu di bintang gelap. Sahu sudah tercengang. Sebulan yang lalu, Yangke mengaku telah menguasai sebuah metode pelarian. Meskipun Sahu tidak ragu, dia belum memahami detailnya. Baru sekarang ia benar-benar memahami ketergantungan Yangke yang sesungguhnya. Ia telah mengembangkan teknik rahasia ruang yang sangat langka, menguasainya hingga tingkat yang tak tertandingi, sehingga ia tak hanya mampu mengoyak ruang sendirian, tetapi juga membangun lorong hampa yang aman. Kemampuan ini tak tertandingi di seluruh wilayah bintang. Sahu percaya, bahkan para master alam raja kekosongan yang legendaris pun tak akan pernah bisa mencapai level Yangke. Kalau Anda tidak pergi sekarang, kapan lagi? Tepat saat Sahu tenggelam dalam pikirannya, suara rendah Yangke tiba-tiba terdengar di telinganya. Ia tersadar kembali dan melambaikan tangannya, kemudian dia meraung. "Ikuti saya!" Dia adalah orang pertama yang menyerbu terowongan hampa yang dibangun Yangke. Wujudnya ditelan kegelapan dan kehampaan. Kemudian para murid Istana Laut mengikuti dari dekat, menghilang satu persatu. Anggota klan laut bergegas menyusul. Qianmo mengangguk kecil pada Yangke saat yang lewat. Seekor lumba-lumba kecil mengibaskan ekornya, mengeluarkan serangkaian suara aneh ke arah Yangke, seolah mendesaknya untuk bergegas. Setelah para prajurit dari Istana Laut dan Istana Dewa Laut menghilang, para prajurit lainnya bergegas maju. Celah ruang yang dirobek Yangke panjangnya 10 kaki, cukup besar bagi banyak orang untuk maju beriringan. Bahkan dengan ribuan prajurit yang menunggu, kecepatannya luar biasa cepat. Dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, Yangke adalah satu-satunya yang tersisa di Pulau Hantu. Setelah melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang lain yang hidup, Yangke adalah orang terakhir yang bergegas masuk ke terowongan kehampaan. Dia sendiri yang membangun terowongan kehampaan ini, jadi Yangke tahu jalurnya lebih baik daripada siapapun. Ia melayang bebas menembus kehampaan. Apa yang terasa seperti sesaat, lalu selamanya berlalu sebelum penglihatan Yangke kabur, dan ia sudah berada di atas hamparan laut yang luas. Angin laut yang terasa asin menerpa wajahnya, dan ia bisa mendengar jeritan dan tangisan para prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Jeritan euforia mereka yang telah melarikan diri dari Pulau Hantu. Sejak terdampar di Pulau Hantu, mereka yakin tak akan pernah bisa lolos. Ditakdirkan untuk hidup menyendiri dan sengsara di bawah penindasan bulan gelap. Namun mereka tak pernah membayangkan akan kembali ke bintang gelap. Maka ketika Yangke muncul, banyak prajurit menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Entah Yangke menerima hadiah atau tidak, mereka benar-benar telah meninggalkan penjara Pulau Hantu. Dan masing-masing merasakan sensasi melihat cahaya matahari kembali. "Yangke!" Sahu terbang mendekat, lega melihat Yangke selamat. Yangke mengangguk pelan, lalu berbalik dan mengusap celah ruang di belakangnya. Retakan menganga yang menyerupai binatang buas itu mulai runtuh dan lenyap dengan cepat. Tanpa celah ruang ini, tanpa terowongan hampa, tak seorang pun bisa menggunakan temuan Yangke untuk kembali ke Pulau Hantu. Di mana tempat ini? Apakah masih di Laut Bebas Kuatir?
Yang bertanya, Pangzhen dan klan laut sudah pergi untuk menyelidiki. Kabarnya akan segera kembali. Jawab Sahu. Yang mengangguk dan menunggu dengan tenang. Sekitar 1 jam kemudian Pangzhen dan Qianmo berseri-seri kegirangan muncul di depan semua orang. Paman Guru, ini memang laut bebas kekhawatiran. 10.000 mil di sebelah barat sini adalah Pulau Karang Hitam, markas besar istana laut kita. Pangzhen melaporkan dengan gembira. Itu berita bagus. Sahu tersenyum. Setelah 300 tahun, akhirnya saatnya aku pulang. Yang saya ingin berterima kasih pada Anda. Yang terkekeh. Anda terlalu sopan, Tuan Sha. Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih, tolong janjikan sesuatu. Anda bilang, selama saya tidak mengkhianati Tuan dan leluhur saya akan menyetujui apapun. Kata Sahu dengan murah hati. Yang sedikit terharu dan tersenyum. Bukan masalah besar. Sekte Lingso saya ingin bertukar pasukan dengan Istana Samudra. Lagi pula, produk dari pedalaman dan laut dalam sangat berbeda. Sebelumnya saya sudah membicarakan hal ini dengan kepala Pulau Pang terakhir kali. Namun Istana Samudra tampaknya kurang tertarik dan belum menanggapi. Wajah Pangzhen sedikit malu. Saya pikir ini masalah besar. Ini hanya masalah kecil, tapi saya sudah menyetujuinya. Lagi pula kesepakatan seperti ini akan menguntungkan kita semua. Istana Samudra tidak akan menolak, dan saya akan mengawasinya sendiri sekembalinya ke markas. Kalau begitu, terima kasih banyak Tuan Sha. Yang tersenyum. Sahu adalah kepala istana kedua Istana Samudra sebelumnya. Meskipun telah pergi selama hampir 300 tahun, prestise dan senioritasnya masih ada. Karena dia telah setuju seharusnya tidak ada masalah. Tuan Yang, saya ingin tahu apakah Istana Dewa Laut kita bisa berpartisipasi dalam hal ini? Qianmo tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Kalian juga ingin terlibat? Yang menatap Qianmo dengan heran. Tentu saja, kendali Istana Dewa Laut kita atas sumber daya laut dalam bahkan lebih kuat daripada Istana Samudra. Master Sekte Yang bersedia membuat kesepakatan ini dengan Istana Samudra. Tidak ada alasan untuk menolak Istana Dewa Laut kita. Tentu saja tidak. Kata-kata Komandan Qianmo adalah apa yang sangat ingin diterima Sekte Lingso saya. Yang tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, beres. Namun jarak antara laut dalam dan pedalaman panjang dan mengangkut material yang berperdagangan akan merepotkan. Sahu mengangguk kecil, menyetujui pernyataan Qianmo. Alasan mengapa sumber daya laut dalam dan laut dalam tidak dapat dipertukarkan secara luas adalah jarak. Masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh para prajurit di bintang gelap. Jangan khawatir tentang itu, saya akan membuat susunan ruang untuk menghubungkan Sekte Lingso dan kedua klan Anda. Maka jarak tidak akan menjadi masalah. Yang sudah punya solusi. Mata Qianmo dan Sahu berbinar. Tetapi mengingat kemampuan Yang untuk merobek kehampaan, mereka yakin dengan susunan ruangnya. Kalau begitu, komandan ini akan menunggu kabar baik dari Master Sekte Yang. Qianmo tersenyum. Saya juga menunggu kabar baik Anda, kata Sahu. Saat mereka berbicara, banyak prajurit telah pergi. Setelah berdiskusi singkat, orang-orang dari Istana Samudra dan Istana Dewa Laut berpamitan kepada Yang dan kembali ke markas masing-masing. Lumba-lumba kecil itu enggan meninggalkan Yang, tampaknya enggan pergi. Akhirnya Yang memberinya beberapa botol pil Huntian untuk menanganinya. 1 jam kemudian, hanya 7 atau 800 prajurit yang telah diperbudak selama 10 tahun yang tersisa di laut. Menatap Yang dengan penuh semangat, menunggu perintahnya. Kalian semua bisa pergi ke Sekte Lingso. Begitu kalian tiba, seseorang akan menyambut kalian. Jika kalian perlu menghubungi keluarga atau sekte, silakan saja. Setelah kalian mengumpulkan cukup persediaan, Master Sekte ini akan membebaskan kalian. Kata Yang. Terima kasih Master Sekte Yang. Ratusan orang mengepakkan tangan mereka. Yang mengangguk dan tanpa sepatah kata pun ia menghilang dari pandangan. Kembali ke bintang gelap, ia bisa kembali mendominasi dunia ini.
menikmati semua keuntungan seorang penguasa bintang, dan setiap perjalanan akan menempuh jarak puluhan atau bahkan ratusan ribu mil. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Yangke telah mencapai pinggiran tanah pasir api mengalir. Sambil menatap pemandangan yang familiar, Yangke tersenyum tipis. Betapapun menariknya dunia luar, ketika lelah, rumah selalu menjadi tempat terbaik. Kemudian dia menghilang lagi, muncul kembali di dalam sekte Lingzhou. Tanpa memberitahu terlalu banyak orang, Yangke pertama-tama mengunjungi orang tuanya untuk meyakinkan mereka. Kemudian bertemu dengan beberapa tetua sekte Lingzhou untuk menanyakan situasi bintang gelap selama ia pergi. Dan sekte roh mayat hampir musnah, meninggalkan sekitar setengah dari kekuatan di pedalaman bintang gelap dalam keadaan rusak. Setelah pertempuran ini, sekte Lingzhou benar-benar menjadi sekte ikonis bintang gelap. Salah satu yang terkuat, dengan prestise yang tak tertandingi. Jika bukan karena Qiantong dari Istana Bulan Bayangan, seorang ahli alam Raja Kekosongan, itu mungkin telah disingkirkan. Dengan seorang penguasa alam Raja Kekosongan yang memimpin, Istana Bulan Bayangan memang mampu menyaingi sekte Lingzhou. Terlebih lagi banyak faksi dan klan besar di bintang gelap tertarik untuk membentuk aliansi dengan sekte Lingzhou dan bersedia mengikuti jejaknya. Dan Ye Xiyun menyetujui usulan ini. Jadi dapat dikatakan bahwa sekte Lingzhou saat ini telah melampaui Gunung Kaisar Bintang sebelumnya, baik dalam hal kekuatan maupun prestise. Dengan Ye Xiyun memimpin seluruh sekte Lingzhou, Yangke tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan saat ia tidak ada, semuanya ditangani dengan sempurna. Setelah berpisah dengan para tetua, Yangke pergi menemui Xian Ningsang lagi. Hadiah terbesar Yangke dari perjalanan ke Pulau Hantu ini tentu saja adalah ribuan bahkan puluhan ribu teratai huntian yang berwarna-warni. Bahkan jika Yangke memurnikan begitu banyak teratai huntian sendiri, itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun bagi Xian Ningsang, waktu bukanlah masalah. Dia dapat dengan mudah berkultivasi melalui alkimia, karena teratai huntian dan pil huntian mustahil ditemukan di dunia luar. Xian Ningsang sangat tertarik pada keduanya. Setelah mendapatkan semua bahan dan resep obat, ia segera masuki kondisi pengasingan, berfokus sepenuhnya pada alkimia. Diyakini bahwa sekte Lingzhou akan segera memiliki persediaan pil huntian dan yang melimpah. Dengan ramuan penguat tubuh ini, kekuatan keseluruhan sekte Lingzhou niscaya akan meningkat ke tingkat yang baru. Tapi Yangke memiliki rencananya sendiri untuk pil huntian yang akan segera ditempa. Meskipun puluhan ribu teratai huntian mungkin tampak besar, jika dimurnikan menjadi pil, mereka hanya akan menghasilkan paling banyak 70.000 hingga 80.000 pil. Dengan puluhan ribu murid di sekte Lingzhou, mustahil untuk mendistribusikan 70.000 hingga 80.000 pil ini secara merata. Sementara para master alam kembali ke kosongan memenuhi syarat untuk menerima sejumlah pil huntian untuk penempaan tubuh. Yangke berencana untuk mengalokasikan sebagian hadiah bagi murid biasa yang telah berkontribusi pada sekte Lingzhou. Tentu saja ini hanyalah ide Yangke. Menerapkannya akan membutuhkan waktu. Selain itu, ia tidak berniat untuk menanganinya sendiri. Ia bermaksud untuk menyerahkannya sepenuhnya kepada Ye Xiyun. Setelah meninggalkan tempat Xian Ningsang berada, Yangke langsung menuju ke lantai 6 tanah pasir api mengalir, tempat Yang Yan terbaring. Kemudian dia dengan santai memasuki loteng dan mencapai lantai 2. Yang Yan merasakan sesuatu, segera menahan jiwa dan raganya di dalam lautan kesadarannya, sama seperti terakhir kali mereka bertemu. Tubuh jiwa mereka duduk bersila, saling berhadapan. Lautan kesadaran Yang Yan meraung dan membakar di bawah mereka. Saya dengar dari Ye Xiyun, Anda mengincar Kaisar Serangga. Bagaimana hasilnya? Tanya Yang Yan. Sekarang sayalah penguasa bintang ke-8. Menurut Anda apa yang terjadi padanya? Yangke terkekeh. Sepertinya dia mati. Yang Yan mengangguk pelan. Lalu sambil mendesah pelan ia berkata, Kaisar Serangga adalah seorang pahlawan. Saya tidak menyangka dia akan mati di tangan Anda. Jika musuhnya tahu, mereka tak akan percaya. Yangke mengangkat bau. Sekalipun Kaisar Serangga benar-benar tangguh, itu terjadi puluhan ribu tahun yang lalu. Kultivasinya pernah anjlok sebelumnya. Ia bahkan belum berada di alam Raja Kekosongan. Dan melawan Yangke di bintang ke-8,
ia tak punya peluang untuk bertahan hidup. Namun kali ini ia berhasil membunuh Kaisar Serangga. Alasan utamanya adalah karena Yang Yan telah menghadiahkan esensi bintang kegelapan kepada Yang Ke. Kalau tidak, dengan kemampuan Yang Ke saat ini, ia takkan mampu mengalahkan Kaisar Serangga. Bagaimanapun, kemampuan melarikan dirinya sungguh luar biasa. Bahkan seorang kultivator alam raja kekosongan biasa pun tak berdaya jika mereka mencoba mengejarnya. Panen yang bagus. Yang Yan tersenyum. Kaisar Serangga punya cukup banyak barang berharga. Saya tidak melihat barang berharga apapun, hanya pedang pemutus jiwa dan harta rahasia berbentuk gelang. Pedang pemutus jiwa dan harta rahasia berbentuk gelang itu tak diragukan lagi merupakan harta karun kekaisaran, seperti mutiara guntur nirvana, mutiara alam misterius, dan 3 cincin api. Yang Ke memiliki gambaran umum tentang fungsi pedang pemutus jiwa. Dia dapat memisahkan jiwa dan memiliki kekuatan tak terduga. Sayangnya level harta karun kekaisaran terlalu tinggi sehingga Yang Ke tak dapat menggunakannya. Dia hanya bisa merawat dan menyempurnakannya untuk saat ini, berharap suatu hari nanti dapat memaksimalkan potensinya. Namun Yang Ke benar-benar bingung dengan harta rahasia berbentuk gelang itu. Ia bahkan tidak dapat memahami tujuannya. Gelang serangga Buddha. Yang Yan mengangkat alisnya, mengungkapkan nama harta karun rahasia itu. Namanya gelang serangga Buddha. Yang Ke tersentak. Iya, semua harta karun rahasia di tangan Kaisar Serangga memang terkenal dan bagus. Pedang pembunuh jiwa memang sudah jelas. Tapi gelang Buddha Serangga adalah fondasi pijakannya. Oh, apa gunanya benda ini? Ceritakan pada saya. Yang Ke langsung tertarik. Gelang Buddha Serangga sangat berguna. Yang Yan tersenyum. Belum lagi harta karun rahasia ini secara alami menahan serangga dan binatang buas eksotis itu. Dan bahkan memiliki efek jera pada monster yang lebih kecil. Lihat saja makhluk-makhluk kecil yang Kaisar Serangga simpan di dalam gelang Buddha Serangga. Setelah dilepaskan, mereka bisa dengan mudah menghancurkan seluruh wilayah bintang. Serangga Buddha? Ekspresi Yang Ke serius dan ia bertanya dan heran. Apakah ada benda lain di dalam gelang Buddha Serangga? Yang Yan terkekeh. Lalu, menurut Anda, di mana Kaisar Serangga menyimpan makhluk-makhluk kecilnya? Dia jelas tidak menyimpan mereka sendirian, kan? Gelang Buddha Serangga adalah tempat dia menyimpan serangga dan binatang eksotis ini. Kaisar Serangga mengendalikan puluhan, bahkan ratusan serangga purba yang telah lama punah. Masing-masing sangat ganas dan memiliki tujuan yang unik. Saya mendengar kerugian besar akibat gelang Buddha Serangga saat itu. Semakin Yang Ke mendengarkan, semakin cerah matanya, seolah-olah dia telah menemukan harta karun rahasia yang mengejutkan. Apakah Anda tergoda? Goda Yang Yan. Sejujurnya ada beberapa. Yang Ke pelan mereda kegembiraannya. Tapi saya masih percaya bahwa kultivasi harus berpusat pada manusia. Metode perbudakan serangga ini hanya bisa digunakan sebagai bantuan. Jika saya benar-benar terlalu memaksakan diri, saya khawatir Anda salah paham. Yang Yan menggelengkan kepalanya perlahan. Ada 3.000 cara hebat dan perbudakan serangga adalah salah satunya. Kalau tidak, Kaisar Serangga tidak akan mencapai apa yang dicapainya saat itu. Saya hanya bisa mengatakan bahwa jalan Anda berbeda dari Kaisar Serangga. Jalan yang berbeda? Yang Ke merenung. Yang terkekeh. Ini masih terlalu dini untuk Anda dan harus maju ke alam raja kekosongan lebih cepat daripada nanti. Setelah itu Anda akan melihat lebih banyak dan lebih jauh. Apakah ada alam yang lebih tinggi di atas alam raja kekosongan? Yang Ke tiba-tiba bertanya. Tentu saja ada. Bagaimana dengan Anda? Yang Ke menatap Yang Yan dengan tatapan membara. Saya sudah melampaui alam itu. Jawab Yang Yan dengan tenang. Yang Ke terdiam. Dari informasi yang diungkapkan Yang Yan, tidak sulit baginya untuk menyimpulkan bahwa memang ada alam yang lebih tinggi di atas alam raja kekosongan. Dan di atas alam yang lebih tinggi ini, ada makhluk yang bahkan lebih kuat.
dan Yang Yan adalah salah satunya. Sebelum Yang Ke mengetahui informasi ini, ia tidak terlalu memikirkannya. Namun setelah mempelajarinya, ia merasa seperti berdiri di kaki gunung, menatap puncak gunung yang menjulang tinggi. Kabutnya tertutup awan, mengaburkan pandangan di depannya. Jalan di depannya tak berujung, dan tak ada puncak dalam seni bela diri. Namun Yang Yan tak berkata apa-apa lagi, melainkan mengamati reaksi Yang Ke. Ia mendapati dirinya tak terlalu terpengaruh oleh hal ini. Setelah hening sejenak, ia mengembuskan nafas pelan. Ekspresinya tiba-tiba menjadi lebih rileks. Matanya bagai api yang berkobar, menunjukkan semangat yang terpendam. Jadi Yang Yan tersenyum puas. Sikap Anda baik, Yang Ke berkata dengan tenang. Saya telah berlatih selama puluhan tahun, mendaki dari bawah selangkah demi selangkah. Sekarang saya bisa menganggap diri saya cukup sukses. Sekalipun jalan di depan penuh duri dan rintangan, saya akan menganggapnya sebagai langkah maju. Cepat atau lambat, saya akan mampu berdiri setinggi diri Anda dan melihat sejauh yang Anda bisa. Yang Yan menutupi bibir merahnya dengan tangan kecilnya, matanya tersenyum. Bolehkah saya bilang kalau anak muda itu mudah diajar? Terserah. Yang Ke mengangkat bahu dan menggoda. Asalkan Anda tidak takut disebut tua. Yang Yan tak kuasa menahan diri untuk tidak melotot. Ngomong-ngomong, bolehkah saya memakai gelang serangga Buddha itu sekarang? Tanya Yang Ke. Sebaiknya jangan, kata Yang Yan dengan sungguh-sungguh. Serangga dan binatang buas eksotis yang berada di dalam gelang budak serangga sangat ganas. Dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, bahkan jika Anda melepaskan mereka, Anda tidak akan bisa mengendalikan mereka dan hanya akan diserang. Apa Anda melihat Kaisar Serangga menggunakan gelang budak serangga untuk melawan Anda? Yang Ke menggelengkan kepalanya. Dia hanya pernah menggunakan jahat racun segudang untuk mengendalikan bawahannya, dan dia juga menggunakan untuk memasuki tubuh mereka. Benar. Bahkan Kaisar Serangga pun tidak akan berani menggunakannya sembarangan, apalagi Anda. Lebih baik menunggu sampai Anda mencapai alam Raja Kekosongan. Baiklah, Yang Ke mengangguk acuh tak acuh. Lagi pula dia punya banyak cara untuk mengalahkan musuh-musuhnya, dan dia tidak kekurangan dukungan dari gelang budak serangga. Yang Ke kemudian menceritakan kisah pulau hantu kepada Yang Yan. Yang Yan tidak menyangkal hubungannya dengan pulau hantu, dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia memang telah menyegelnya. Namun dia tidak menjelaskan apa yang ada di dalamnya. Saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa pulau hantu adalah sebuah gerbang. Jika Anda benar-benar ingin membukanya, kumpulkan semua token Kaisar Bintang, dan Anda akan mengetahuinya. Setelah meninggalkan tempat Yang Yan, Yang Ke menuju ke puncak es dan salju. Puncak es dan salju adalah salah satu dari 72 puncak tambahan dari 81 puncak sekte Ringso yang memiliki energi spiritual yang luar biasa dan pemandangan yang indah. Hebatnya, urat es mengalir di bawah puncak, menghasilkan iklim yang selalu dingin dalam radius puluhan mil, dengan suhu turun ke titik beku. Sesekali salju tebal turun, menaungi seluruh puncak dengan warna putih keperakan. Kondisi ini semakin terasa setelah Suyan menetap di puncak es dan salju. Sejak Suyan menjadi master puncak, energi spiritual es yang meresap ke puncak hampir tak terpisahkan. Prajurit dengan kekuatan yang lebih rendah bahkan tidak dapat mendekati puncak, dan bahkan mereka yang memiliki kekuatan lebih tinggi harus mengalirkan esensi suci mereka untuk menahan dingin yang membekukan. Namun lingkungan ini sangat nyaman bagi Suyan. Tak ada seorang pun di puncak bersalju kecuali beberapa anggota sekte es yang tinggal dan berkultivasi di sana. Selain Suyan, ada Qingya dan dua bersaudara Qian Yue dan Qian Hao. Tapi Yang Ke langsung menuju sudut barat daya puncak bersalju. Tanahnya tertutup lapisan es tebal, begitu berkilo hingga hampir transparan. Langkah kaki Yang Ke sangat ringan. Di sudut barat daya, di bawah pohon raksasa berbalut perak, Suyan duduk bersila di panggung Gio es 10.000 tahun.
Sepasang sayap energi suci putih bersih terbentang di belakangnya. Wajahnya yang cantik tampak berwibawa dan suci, menakjubkan dan tak tergoyahkan. Tangannya membentuk segel tangan yang aneh. 3 kaki di depannya, pedang ilahi Xuan Suang yang diperoleh dari lembah hati es, melayang dengan tenang di udara. Bersamaan dengan nafasnya, energi spiritual es dari langit dan bumi mengalir ke tubuhnya, bagaikan ribuan aliran yang kembali ke laut. Sayap putih bersihnya di belakangnya mengepak dengan gerakan halus, dengan Suyan sebagai pusatnya. Atmosfer aneh menyelimuti area dalam radius 100 kaki, seolah membekukan segalanya di dunia. Dengan medan gaya yang hampir sempurna, sebagaimana Yangke telah mengintegrasikan kekuatan spesial domainnya ke dalam medan momentumnya. Suyan juga telah mengintegrasikan konsepsi artistik es dan salju ke dalam dirinya. Ia telah dengan jelas memahami misteri dinginnya es, sehingga momentumnya mencapai kedalaman medan domain. Setelah mengamati dengan tenang sejenak, ia menyadari bahwa Suyan tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Mungkin sedang mencapai titik kritis dalam kultivasinya. Jadi Yangke tidak mengganggunya, melainkan duduk bersila, mengulurkan tangannya ke dalam kehampaan di hadapannya, menelusuri garis-garis energi spiritual. Energi spiritual yang terkondensasi dari energi suci, tersusun dan bergabung menurut pola tertentu, secara bertahap membentuk formasi yang kompleks. Setelah mengamati sejenak, wajah Yangke menunjukkan ketidakpuasan. Ia menjentikkan tangannya, mengibaskan formasi tersebut, dan mulai mengukir ulang kehampaan. Formasi ini yang baru saja ia pelajari dari Yang Yan, merupakan fondasi untuk membangun formasi ruang. Dengan formasi ini dikombinasikan dengan beberapa material khusus formasi ruang untuk teleportasi dapat dibangun. Yangke belum pernah mencoba-coba formasi sebelumnya. Namun, ia memiliki keunggulan dibandingkan yang lain. Penguasaan kekuatan ruangnya. Oleh karena itu, mempelajari satu susunan ruang saja bukanlah hal yang sulit, terutama dengan bimbingan Yang Yan yang cermat. Waktu berlalu dengan lambat, Yangke sepenuhnya asik dengan pekerjaan sendiri. Fokusnya semakin berkembang. Dia mengukir susunan yang tak terhitung jumlahnya hingga pada saat tertentu raut kepuasan yang mendalam muncul di wajahnya. Dengan sekejap pikiran, ia menyalurkan kekuatan ruangnya sendiri ke dalam susunan tersebut. Dengan suara dengungan lembut, susunan itu bersinar dengan cahaya yang mengejutkannya. Dan seluruh susunan mulai berputar dengan kecepatan luar biasa. Melihat fluktuasi kekuatan ruang yang terlihat melonjak dari susunan itu, Yangke menyeringai. Seperti yang diharapkan, setelah menguasai kekuatan ruang dan mempelajari susunan yang sesuai ini, terbukti 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Bahkan dengan mempelajari sistematis, Yangke tidak akan mampu menyelesaikan susunan lain dalam waktu sesingkat itu. Setelah menguasai fondasi ini, yang tersisa hanyalah membangun kerangka susunan dari material. Dengan mengintegrasikan fondasi ini dengan kerangka tersebut, dan kemudian membangun 2 atau lebih susunan ruang yang saling terhubung, ia dapat mencapai teleportasi jarak jauh. Jadi Yangke mengembuskan nafas pelan. Apakah ini formasi ruang? Suara Suyan tiba-tiba bergema dari samping. Yangke mendongak dan melihat Suyan telah menyelesaikan latihannya. Ia berdiri diam di sampingnya, menatap formasi yang berkilauan dan berputar di depannya. Dan dia bertanya dengan lembut. Iya. Yangke mengangguk. Ia mengulurkan tangannya dan menarik Suyan ke dalam pelukannya, bertanya dengan lembut. Bagaimana latihan Anda? Lumayan, saya hampir mencapai tahap kesempurnaan agung di bidang momentum saya. Suyan bersandar pada Yangke, raut wajah puas terpancar di wajahnya. Nafasnya semanis anggrek. Ini semua berkat batu domain yang Anda berikan pada saya, adik laki-laki. Tanpanya, saya tidak akan mencapai kemajuan secepat ini. Batu domain Anda banyak, jangan berhemat. Yangke tersenyum lembut, merasa sangat rileks. Iya, Anda datang menemui saya kali ini. Ada apa? Tidak, saya hanya sudah lama tidak bertemu dengan Anda, dan saya ingin bertemu dengan Anda. Yangke terkekeh. Suyan mengangguk pelan.
menatap awan yang bergulung di langit, matanya sedikit menyipit. Tubuhnya yang lembut melengkung dalam pelukan Yangke, bergegas ke posisi yang lebih nyaman. Yangke memeluknya, tanpa sepatah kata pun, kemudian ia dan Suyan menatap langit. Di bawah pohon perak raksasa, salju turun dan semuanya hening. Sebuah pemandangan sepuitis lukisan. Di kejauhan, King Ya tampak sedang mengunjungi Suyan, tetapi sebelum ia mendekat, ia melihat pemandangan yang mengharukan ini. Tersenyum lembut lalu diam-diam berbalik dan pergi. Setengah bulan kemudian, di Laut Bebas Kuatir di Pulau Karang Hitam, markas besar Istana Samudra. Pulau Karang Hitam adalah salah satu pulau terbesar di Laut Bebas Kuatir, menempati peringkat 3 besar dalam hal ukuran. Yang terpenting, energi spiritual Pulau Karang Hitam sangat tinggi. Itulah sebabnya Istana Samudra mendirikan markasnya di sana. Sebagai markas besar, keamanannya tentu saja ketat. Para prajurit sering terbang bolak-balik, berpatroli di pulau itu. Para murid Istana Laut menjaga tepi pulau, melarang siapapun masuk tanpa izin. Yangke terbang santai dan mendarat di Pulau Karang Hitam. Seketika sekelompok murid Istana Laut mengepung mereka. Kemudian sang pemimpin menatap Yangke dengan ekspresi muram dan berteriak. "Siapa Anda? Sebutkan nama Anda." Karena berada di wilayah orang lain, Yangke tidak ingin terlalu mencolok. Ia menakupkan tinjunya sedikit dan berkata, "Saya Yangke, Master Sekte Lingso, dan saya datang untuk mengunci Tuan Sha guna memenuhi perjanjian yang saya buat dengan Tuan Sha. Mohon beritahu beliau." "Master Sekte Lingso? Datang untuk menemui Grand Master Sha?" Sekelompok prajurit langsung gempar. Sang pemimpin mengamati Yangke dari atas ke bawah, seolah ingin melihat apakah ia berbohong atau tidak. Dan ia tak ragu melepaskan indera spiritualnya untuk mengamati Yangke. Namun setelah penyelidikan singkat, ia sama sekali tidak dapat memahami kedalaman Yangke. Ia segera menyadari bahwa kekuatan Yangke berada di luar jangkauannya. Ekspresinya berubah serius. Setelah ragu sejenak, ia berkata, "Karena Anda tahu Paman Sha kembali, sepertinya dia memang mengenalnya. Namun Paman Sha baru saja kembali ke Istana Samudra dan sangat sibuk. Jadi saya perlu berkonsultasi dengannya untuk memastikan Anda bisa bertemu dengannya." "Baiklah, saya akan menunggu di sini," kata Yangke ramah. Prajurit terdepan mengangguk pelan, menginstruksikan prajurit lain untuk menghibur Yangke. Dia kemudian mengeluarkan kompas komunikasi dan menyalurkan kesadaran spiritualnya ke dalamnya. Sesaat kemudian kesadaran spiritual pria itu bergetar dari kompas di tangannya. Ia buru-buru meriksanya, dan setelah beberapa saat ia menatap Yangke dan ekspresi aneh dan berkata, "Tunggu di sini sebentar, seseorang akan datang menemui Anda." Yangke merutkan kening lalu berkata dengan tenang, "Oke." Dia tanpa sadar merasakan bahwa perjalanan ini mungkin tidak akan berjalan mulus. Terlebih lagi orang yang datang menemuinya mungkin bukan Shahu. Lagi pula mengingat persahabatannya dengan Shahu, jika ia tahu beritanya, mengapa ia meninggalkannya menunggu di sini? Dia mungkin sudah menginstruksikan anak buahnya untuk menyambutnya dengan hangat. Sepertinya ada sedikit keresahan di dalam Istana Samudra. Yangke merenung, tetapi urusannya bukan urusannya. Dia datang ke sini hanya untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuatnya dengan Shahu, memfasilitasi pertukaran pasokan antara pedalaman dan laut dalam yang akan sangat bermanfaat bagi perkembangan Sekte Lingso di masa depan. Seperti yang telah diantisipasi Yangke, dia menunggu kurang dari 1/4 jam sebelum dia merasakan sekelompok master alam kembali kekosongan mendekat dengan cepat. Namun dia tidak dapat mendeteksi Shahu di antara mereka. Sesaat kemudian, kelompok itu terlihat oleh Yangke. Prajurit terkemuka, seorang pria tua berwajah merah tua dengan basis kultivasi kuat yang mencapai tingkat ketiga alam kembali kekosongan, mendarat dengan ringan beberapa kaki di depan Yangke. Matanya yang tampak sayu mengamatinya dari atas ke bawah sebelum dia dengan acuh tak acuh mengepakkan tinjunya dan bertanya, "Permisi, apakah Anda Master Sekte dari Sekte Lingso?" "Iya, ini saya Yangke." "Orang tua ini?" Yangke mengepakkan tinjunya dan membalas sapaan. "Saya Qi Yunhai, kepala istana ketiga Istana Samudra," kata orang tua itu dengan tenang. "Jadi, kepala istana Qi?"
Yang Kai mengangkat sebelah alisnya. Meskipun ia jarang berurusan dengan istana samudra, ia tahu ada 3 kepala istana. Dan Qi Yunhai jelas salah satunya. Saya dengar kepala sekte yang datang untuk menemui paman senior Sa dari istana samudra. Benar, saya memiliki perjanjian dengan Tuan Sa. Jadi saya ingin tahu apakah Tuan Sa... Paman Master telah hilang selama lebih dari 300 tahun dan baru saja kembali ke istana laut. Dia kelelahan secara fisik dan mental dan sedang memulihkan diri. Saya khawatir dia tidak akan bisa bertemu dengan Master Sekte Yang. Qi Yunhai berkata dengan tenang. Master Sekte Yang adalah tamu dari jauh. Jika Anda tidak keberatan, mengapa Anda tidak masuk dan duduk? Meskipun saya telah lama tinggal di laut dalam, saya telah lama mendengar tentang Master Sekte Yang dan Sekte Linso. Tetapi saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu Anda yang sangat disayangkan. Kunjungan Master Sekte Yang telah membuat keinginan saya menjadi kenyataan. Dia berbicara dengan antusias, tetapi nadanya suam-suam kuku. Jelas bahwa dia tidak benar-benar mengundang Yang Kai untuk masuk dan duduk. Yang Kai melirik Qi Yunhai dan berkata sambil tersenyum. Aneh, ketika saya berpisah dengan Tuan Sa setengah bulan yang lalu, dia masih baik-baik saja. Kenapa dia tiba-tiba kelelahan fisik dan mental sekarang? Lagi pula, saya dan dia sudah punya perjanjian. Ketua sekte ini datang ke sini untuk memenuhi perjanjian itu. Bolehkah saya bertanya kepada kepala istana Qi? Tuan Sa tidak bisa bertemu dengan saya, tetapi apakah ini ide Tuan Sa sendiri? Mata Qi Yunhai yang keruh berkilat tajam. Dia tidak menjawab langsung, tetapi berkata dengan nada mengancam. Apa maksud Anda dengan ini, Ketua Sekte Yang? Bukan apa-apa. Yang Kai melututkan bibirnya. Perjanjian antara Tuan Sa dan saya tidak hanya bermanfaat besar bagi Sekte Linso saya, tetapi juga bagi istana samudra Anda. Ini adalah manfaat yang sangat besar. Tetapi jika Anda menolak manfaat yang ada di bibir Anda, maka tetua sekte ini tidak akan menemani Anda. Karena Anda lebih dari satu kekuatan seperti Anda di laut bebas khawatir. Kalau berani berkolusi dengan klan laut? Qi Yunhai berpikir sejenak dan wajahnya berubah drastis. Apa maksud Anda dengan kolusi? Cibir Yang Kai. Anda menuduh saya dengan tuduhan konyol ini. Selamat tinggal. Yang Kai murka. Terakhir kali di Pulau Siang Kuang, Pang Zhen mengirim pesan kembali ke markas Istana Laut. Ia menunggu lama, tetapi tidak ada balasan dari Istana Laut. Ia memang sudah melupakan masalah itu, tetapi ia tidak menyangka akan datang langsung ke sini hari ini dan diganggu. Terlebih lagi, orang yang muncul adalah tetua istana ketiga yang sampai batas tertentu mewakili keinginan Istana Laut secara keseluruhan. Karena Istana Laut tidak mau berbisnis dengan Sekte Linso, Yang Kai tidak perlu meminta bantuan mereka. Anda berkolusi dengan klan laut dan masih ingin pergi. Nah, kalau Anda tidak menjelaskannya dengan jelas, Anda tidak akan meninggalkan Pulau Karang Hitam hari ini. Raungan pemerintah tiba-tiba terdengar dari dekat. Saat suara itu jatuh, seorang pria parubaya bertubuh kekar muncul di samping Qi Yunhai, menatap Yang Kai dengan tatapan dingin. Sebelum Yang Kai sempat bereaksi, raungan menggelegar lainnya terdengar dari dalam Pulau Karang Hitam. Beraninya Anda! Yang Kai adalah tamu saya, beraninya Anda bersikap begitu kasar. Mendengar suara ini, Yang Kai menyeringai. Kekesalannya memudar drastis. Akhirnya ia tidak salah menilai Sahu. Setelah menyadari kedatangannya, ia langsung turun tangan. Namun situasinya sedikit lebih rumit. Yang Kai merenung. Ia memutuskan untuk tidak turun tangan, hanya berdiri diam, menunggu apa yang akan dikatakan Sahu. Di sana, Sahu terbang dengan kekuatan yang luar biasa, mendarat di sisi Yang Kai dalam sepersekian detik. Wajahnya dipenuhi amarah dan ia menatap tajam Qi Yunhai dan pria parubaya yang kekar itu. Qi Yunhai tampak agak ragu untuk membalas tatapan Sahu dan dia menghindarinya. Namun pria parubaya yang kekar itu tetap tenang, membalas tatapan Sahu tanpa ragu. Demikianlah cerita hari ini, kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.